pada saat dia pembibitan itu tetap direndam dulu ya, 1 sampai dengan 3 tetes per liter. Kemudian bisa 4 sampai 6 jam. Setelah itu baru besoknya itu ya ditanam, tapi dicangkul boleh atau dipakai alat itu, tapi jangan cangkul yang dalam, nanti terlalu dalam nggak tumbuh dia. Kalau ditaruh cangkul yang dalam kan, nah gitu. Jadi cukup paling tidak dia udah masuk 3 sampai 5 cm, udah jangan dipadatin gitu. Nah, setelah itu, setelah tunasnya keluar ya 7 sampai 14 hari itu kemudian disemprot, dikocor lah. Cuma kan nggak mungkin kita ngocor satu pohon itu satu kocor. Jadi biasanya cuma disemprot di sekitar. Jadi kan bisa pengabutan dulu, baru habis itu biasanya sprayernya itu dibuka agak kenceng dikit, ya semprot aja, kurang lebih seperti itu ya. Disemprot jadi kayak kencing kuda gitu nyembur begitu, nah gitu aja udah gitu. Jadi nggak perlu harus satu-satu. Tapi ini karena ini ya sama seperti saya bilang tadi, karena ini adalah booster, bukan pupuk makro atau pupuk pengganti unsur hara. Jadi tetap perlakuan tanah sebelumnya sudah diolah ya. Dan kami menganjurkan menggunakan pupuk kandang gitu. Atau pupuk-pupuk, umpamanya kalau di situ sudah pernah tanam jagung, jagungnya itu dicaca-caca, ditaruh lagi ke tanah situ gitu, biar jadi sumber makanan. Atau enggak siapin sapi makan, kotorannya masukin lagi ke situ gitu. Jadi yang sama. Jadi pengaplikasian ini hanya sebagai booster ya, sebagai booster, tidak mengganti unsur hara yang ada dalam. Tetap dia harus butuh makanan. Karena apa? Jagung itu dia mengambil unsur hara di bawah. Taker lah istilahnya, bukan buffer. Kalau buffer itu kayak kacang-kacangan, dia bawa nitrogen ke bawah gitu, bawa makanan. Kalau ini semua makanan diambil, makanya harus ada pupuk dasar di dalamnya, di tanah itu. Nah, aplikasinya hanya menyemprotkan minimal 7 hari sekali. Ya bisa paling lama 14 hari sekali. Karena apa? Supaya buah itu ya terisi penuh sampai di ujung biasanya kan jagung itu ada sedikit di ujung kosong gitu, biar bisa sampai di sana gitu. Nah, kira-kira begitu. Terus kalau sudah menggunakan ini, sebaiknya menggunakan jarak tanam yang agak dekat, 25 cm lah. Supaya apa? Hasil panennya melimpah. Jadi pupuk kita itu rekor muri itu bukan karena satu pohon jadi muncul 5, bukan. Tetapi dengan penggunaan booster BOB ini bisa membuat jarak tanamnya lebih rapat, tapi tetap mendapatkan apa? Makanan yang maksimal, sehingga hasilnya juga maksimal. Kalau juga sudah pakai itu tapi tetap diikutin jarang-jarang, ya nggak maksimal. Kan tujuannya adalah supaya dia walaupun banyak ya, tetapi gizinya itu dipenuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa dihitung 1 hektar bisa pakai 2 botol ya sekali penyemprotan gitu ya. Jadi anggap aja itu bisa satu periode tanam itu minimal yang harus dipakai adalah 16 botol ya minimal kalau mau hasilnya bagus. Tapi sebenarnya kalau pemupukan itu tergantung kita gitu. Ya semakin sering ya semakin baik hasilnya. Kan gitu. Semakin sering semakin baik hasilnya. Kalau mau yang hasilnya moderate gitu, ya yang biasa-biasa aja ya makanya ada nanti sebentar bagaimana cara pemupukan untuk tanaman-tanaman seperti timun atau apa, itu tergantung keinginan si penanamnya. Kira-kira itu.